Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau menghadiri acara ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih untuk Wakil Kurikulum Bapak Cahyadi. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk Wakil Siswaan Pak Nurdin yang sudah bersedia menghadiri acara ini. Dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, banyak-banyak terima kasih saya ucapkan karena mau menghadiri acara diseminasi tentang disiplin positif yang akan saya bawakan. Baiklah, pertama-tama kita langsung ke materi ya. Baik, adapun tujuan dari kegiatan hari ini adalah yang pertama, dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Tujuan yang kedua yaitu dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga, dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ya, ini ada mati. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang kalian disiplin Anda? Nah, ini kita sharing lagi di sini. Pertanyaannya, siapa kata tuh ini buat menjawab ini? Ya, kira-kira teman-teman apa yang terbayang kira-kira disiplin? Ya, Mas Oka, kemungkinan juga saya paling gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya dengan tersebut itu tertib menaati segala dibuat dan tidak melanggar apa yang sudah kita posisi dulu. Ya, tertib menaati peraturan. Itu dibuat bersama ya, bersama dan jika melanggar atau mulai dari situ ada teguran atau ada sanksi yang diberikan. Ya, itu kata apa disiplin. Ada apa lain? Boleh kita sini sharing aja pendapat. Ada apa itu disiplin? Kalau nggak kata semua, ini kuncinya ini. Disiplin taat atau patuh pada nilai-nilai norma yang berlaku. Ya, taat sama nilai-nilai yang berlaku. Dan kalau yang sama tertib, sama peraturan. Dari yang lain? Ada nggak? Ya, seperti sebelumnya semuanya sebetulnya betul, bukan salah. Nah, cuma ketika kita masuk ke kurikulum merdeka yang berdasarkan filosofi dan dihajar Dewantara, ya di sini disiplinnya itu disiplin yang merdeka, bukan disiplin yang dilakukan karena terpaksa atau karena ancaman, bukan karena kemerdekaan. Ya, jadi murid-murid diminta disiplin itu karena dia sadar dan dia merdeka, gitu. Bukan karena terpaksa terintimidasi, harus ikuti. Ya, jadi ada sedikit perubahan dari yang biasa kita buka. Oke, maka kata disiplin tadi sudah disebutkan ya, pasti hubungannya dengan tata tertib, teratur, harus sama peraturan. Gimana jawabannya? Ya, ya, ini dia. Nah, di situ juga dihubungkan dengan hukuman. Ya, jika melanggar ada hukumannya, ada sanksi, ada gitu ya. Padahal disingkatnya, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alasan terakhir. Jadi hukuman adalah yang terakhir. Simpelnya, kalau perlu jangan dipakai, tidak ada hukuman. Ya, itu prinsip dari dihajar Dewantara. Sekarang kita harus mulai laksanakan. Nah, dalam budaya kita tentang sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya Dengan ketidaknyamanan. Adapun latar belakang dari disiplin positif yaitu Diane Goshen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline
mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Berikut ada penerapan disiplin yang biasa kita lakukan selama ini, yaitu berupa hukuman dan konsekuensi. Ya, berikut ada beberapa tindakan guru. Nah, tindakan guru ini masuk ke dalam tindakan disiplin yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang pertama ya, Bapak Ibu guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, ini termasuk apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Iya, betul, hukuman. Sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, hukuman juga. Sekarang yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini? Ya, betul, hukuman juga. Pinter semua ya. Baik, selanjutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Nah, ini termasuk apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Tepat sekali, konsekuensi. Ya, selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja belajar karena tersenggol saat belajar. Nah, ini hukuman atau konsekuensi ini? Apa? Ya, betul juga, konsekuensi. Ya, selanjutnya, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Termasuk apakah ini? Hukuman atau konsekuensi semuanya? Ya, betul, hukuman. Sekarang yang terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Apa? Hukuman? Nah, bukan. Ini termasuknya konsekuensi. Oke, hebat semuanya. Beri aplaus. Nah, sekarang penerapan disiplin menurut kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini, penerapan disiplin bukan hanya hukuman dan konsekuensi, tapi ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi merupakan pilihan. Nah, di sini ada perbedaan ya dari ketiganya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu? Nah, yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Ya. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Nah, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya, hukuman murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Nah, di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Untuk selanjutnya, hukuman merupakan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini banyak ya perbedaan dari ketiga penerapan ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu banyak sekali. Kita ke selanjutnya ya. Hukuman itu modenya paksaan. Nah, kalau konsekuensi merupakan stimulus respon, sedangkan restitusi itu teori kontrol. Yang selanjutnya, hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepada kepatuhan, dan restitusi itu mendorong kepada disiplin positif. Nah, hukuman
ini murid atau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak belajar untuk taat pada peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar untuk memecahkan masalahnya. Nah, hukuman pun di sini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif seperti membayar impas kesalahan. Dan konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Ya, untuk hukuman itu biasanya dibuat oleh guru. Konsekuensi, ini dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi itu dibuat oleh murid. Selanjutnya, hukuman menyakitkan bagi murid. Konsekuensi membantu murid. Restitusi menguatkan murid. Hukuman, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan sampai merendahkan murid. Sedangkan konsekuensi, guru akan menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, di restitusi, guru akan menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Nah, karena itu kita harus mengetahui secara pasti apa itu restitusi. Apa sih ciri-ciri restitusi itu? Nah, berikut ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Ya, di sini hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, ciri restitusi itu menawarkan, bukan memaksa. Nah, yang keempat itu restitusi diri, itu yang terbaik. Yang kelima, ciri restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, dari siswa mencari solusinya sendiri dari masalah yang sedang dihadapinya. Mencari kebutuhan dasar. Nah, setiap tindakan anak itu melakukan kesalahan pasti ada dasarnya, mendasarinya itu ada kebutuhan dasar. Sebetulnya salah satu modul di kita ini ada 5 kebutuhan dasar. Mungkin nanti di sini di selanjutnya yang Jumat. Jadi setiap anak mungkin kelasnya pasti ada kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Anak bandel di kelas, anak tidur di kelas itu pasti berdasarkan ini salah satu atau beberapa kebutuhan dasar dia. Di situ ada kasih sayang, ada untuk bertahan hidup, ada untuk pengakuan, ada kesenangan, ya, ada teman, banyak cuma senang-senang buat keren-kerenan ada. Jadi berdasarkan ini maksudnya, membuatnya. Fokus pada karakter bukan tindakannya, bukan karakter. Nah, kita berfokus pada mencari solusi dari masalah. Yang ini terakhir mengembalikan guru dan dosa kepada kelompoknya. Kan kalau menghubungkan kita pisahkan, ya kayak lagi pacaran aja, bisa. Tapi nggak sadar. Kita sini harus mengembalikan tetap kelompoknya lagi seperti itu. Ya kalau di kita ya kemarin banyak banget materi kita. Ini bahkan ya maaf ya, kepala sekolah yang manajer tidak menerapkan sifat manajer malah hukum juga gitu, depan gitu, marah-marah atau gimana sudah nanti kita sharing ini benar-benar sih terjadi perubahan. Oke, nah kita masuk ke 5 posisi kontrol dulu. Tadi dari itu ada 5 posisi. Yang pertama ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, ini penghukum nih selalu berlindung di balik peraturan. Yang padahal mungkin memang begitu. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Di posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini muridnya. Jadi ayo
gara-gara kamu bakal jadi hukum nih, kalau kamu latihan bakal dihukum nih, gitu. Jadi membuat itu salah. Ya, ini biasanya sih yang ini sering saya lihat ibu kalau bapak-bapak langsung ke sini nih kan, hampir nggak mau pakai ini. Ya, posisi ketiga adalah teman. Ya, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, di sini pilih-pilih kalau posisi teman positif, bisa negatif tergantung muridnya. Kadang-kadang kalau kita sering berdoa apa seperti teman, jadi menduga gitu. Makanya sih nggak terlalu dianjurkan karena bisa positif bisa negatif. Nah, posisi kontrol guru selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Dan posisi yang terakhir, ini posisi yang kita harapkan ya, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu Guru, jadi ada 5 posisi kontrol. Dan yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru itu bisa pada posisi sebagai manajer, di mana kita akan melakukan restitusi terhadap murid-murid kita sehingga mereka bisa menjadi murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Berikut contoh video 5 posisi kontrol dari guru dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Silakan disimak dan diperhatikan agar pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol bisa lebih mendalam lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Nah, itu dia video contoh dari penerapan 5 posisi kontrol untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah lebih paham tentang 5 posisi kontrol guru? Sudah ya? Baik, selanjutnya kita coba masuk ke latihan. Di sini ada pernyataan-pernyataan yang mewakili dari 5 posisi kontrol guru. Siapa yang mengatakan pernyataan berikut? Siap ya? Baik, kita langsung ke yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang menyatakan adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, untuk yang ini siapa yang mengatakannya? Siapa? Iya, betul. Apa? Penghukum ya. Oke, selanjutnya pernyataan ayolah lakukan demi ibu atau ayolah lakukan demi bapak. Nah, siapa yang mengatakan ini? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Teman ya. Oke, selanjutnya ada pernyataan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, siapa yang menyatakan ini? Dia berada di posisi apa, guru? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Di sini posisinya sebagai pemantau. Oke, selanjutnya ada pernyataan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, siapa yang mengatakan pernyataan tersebut? Siapa? Iya, betul sekali. Yang mengatakan adalah guru dengan posisi manajer. Oke, sekarang pernyataan terakhir. Di situ ada pernyataan kamu selalu yang paling terakhir. Nah, siapa yang mengatakannya? Ya, tepat sekali. Penghukum. Oke. Beli aplaus ya. Sudah pintar semua. Selanjutnya ada video tentang penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Di video ini ada contoh 2 kasus yang terjadi di sekolahan, yaitu 1 di dalam kelas dan 1 di lingkungan sekolah. Silakan Bapak dan Ibu perhatikan video tersebut sebagai contoh praktik baik dari penerapan disiplin positif. Makna bentuk rambut dari kaki. Ada 5 simbol ya. Segitiga, lingkaran, persegi hijau, persegi merah, dan tanda larangan. Udah paham? Itu di belakang yang tidur siapa itu? Ya sudah, biarin Gunawan tidur. Kita lanjut ke pembelajaran kita tentang makna bentuk rambut dari ketiga ini. Ini nanti ada di poster-poster ya. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan sudah bangun? Enggak, Pak. Ya, Gunawan nanti jam istirahat tungguin Bapak di ruangan ya. Baik, Pak. Maaf Pak, tadi saya tiduran saat pelajaran Bapak. Iya, Bapak tahu. Kamu sepertinya lelah sekali. Sampai tertidur di kelas saat sedang belajar. Sekarang, Bapak ingin mencari solusi dari masalah kamu ini. Kamu pasti punya alasan kenapa tertidur di kelas saat sedang belajar. Iya Pak, maaf. Malam saya bermain game di HP sampai larut malam.
Jadi saya mengantuk sekali saat pelajaran Bapak. Baiklah. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu akan tingkatkan? Disiplin, menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Pak. Setuju. Apakah kamu meyakini prinsip disiplin Iya, dan Pak. saling menghargai tersebut? Iya, Pak, saya meyakininya. Baik. Apakah kamu sekarang bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Sekarang bagaimana cara kamu untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mencoba untuk tidur awal waktu. Mungkin mulai nanti malam saya akan tidur jam 9 malam, Pak. Lalu kira-kira tindakan apa lagi yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin saya tidak akan bermain game di HP saat malam hari, Pak. Baik. Kalau kamu lupa tidur jam 9 malam dan masih main games HP saat malam hari, kira-kira siapa yang bisa mengingatkan kamu agar tidak main games dan tidur? Ada ayah saya dan ibu saya, Pak. Baik. Jadi, mulai nanti malam kamu akan tidur jam 9 malam dan tidak akan bermain games di HP. Serta akan diingatkan oleh ayah dan ibunda kamu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sekarang kamu bisa istirahat dan jajan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dimas! Pak, maaf, saya terlambat, Pak. Iya, Bapak tahu. Sekarang sudah jam 7.30. Datang terlambat sesekali itu wajar. Bapak pun pernah datang terlambat. Sekarang, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang bersalah. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Maaf, Pak, tadi di dekat rumah saya terjadi macet. Saya aslinya sudah berangkat jam 6.30. Dikarenakan ada truk mogok di depan rumah saya, jadinya saya terlambat masuk sekolah, Pak. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Disiplin, menghargai diri sendiri, dan orang lain mungkin ya, Pak. Setuju. Apakah Dimas meyakini prinsip disiplin dan saling menghargai tersebut? Saya meyakini ya, Pak. Baik, sekarang apakah Dimas bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya bersedia, Pak. Baiklah Dimas, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan bangun lebih pagi lagi, Pak. Dari rumah, berangkat ke sekolah dari pukul 6, Pak. Kalau Dimas lupa berangkat jam 6, kira-kira siapa yang bisa mengingatkan kamu agar berangkat jam 6 pagi? Ada, Pak, ibu saya. Baik, jadi mulai besok kamu akan berangkat dari rumah jam 6 dan akan diingatkan oleh Ibunda Dimas ya. Oke Dimas, sekarang kamu perlu segera ke kelas untuk belajar. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, Pak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Untung. Saya diajari untuk menyadari kesalahan yang saya lakukan, meyakini keyakinan kelas dan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Untung. Saya diajarkan untuk menyadari kesalahan saya yang saya lakukan, meyakini keyakinan sekolah dan mencari solusi dari masalah saya sendiri agar saya tidak mengulangi lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu Bapak Ibu guru sekalian, video
tentang penerapan restitusi yang saya lakukan. Ya, walaupun masih kurang bagus karena nama juga masih belajar ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa dicontoh oleh teman-teman sekalian ketika melakukan restitusi terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan. Baik, kita sampai pada penghujung acara, yaitu kesimpulan dan harapan dari kegiatan yang saya lakukan ini. Adapun kesimpulannya yaitu disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Dan harapan saya yang pertama adalah agar peraturan yang ada dikaji lagi untuk menjadi sebuah keyakinan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Dan harapan yang kedua, agar rekan-rekan guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, saya tahu pasti Bapak dan Ibu ingin banyak bertanya. Namun, tahan dulu. Kumpulkan pertanyaan Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya, karena sesi kita masih ada. Insya Allah minggu depan akan dilaksanakan sesi lanjutannya, yaitu tentang membuat keyakinan di kelas. Ya, untuk sehari ini saya pikir cukup sekian. Karena sudah sore juga ya, sudah mau jam 4. Jadi acara ini saya cukupkan saja sampai sini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang sudah menghadiri acara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara ini. Yang pertama juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Cahyadi sebagai wakil kurikulum sekaligus ketua dari SMK Pendidikan ini. Selanjutnya ucapkan terima kasih juga kepada wakasiswaan yang sudah datang, karena kita nanti akan membahas tentang budaya positif, yang akan mendukung peraturan-peraturan sekolah juga. Terima kasih atas kehadirannya dan seluruh rekan guru yang sudah hadir untuk mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif dari kita calon guru penggerak angkatan 11, terutama nanti hari ini sini Pak Septian yang akan mengisi. Ya, saya nanti akan hanya membantu saja dan menambahkan yang masih kurang. Demikian, mungkin untuk mempercepat susunannya hari ini nanti ada pembukaan, nanti ada sambutan sedikit dari Pak Cahyadi, kemudian kita baru mulai. Nanti setelah mulai ada terakhir ada sesi tanya jawab juga. Baik, untuk membuka, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya kepada Pak Cahyadi untuk sepatah dua kata sambutan dari sekolah. Pak Cahyadi lagi aktif. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak calon guru penggerak, masih CGP ya?
IP angkatan 11, Pak Muhammad Septian Pratama IPD dan Pak Agung Setiawan SPD dan MSc, serta teman-temanku semua rekan-rekan guru di SMK Negeri 8 Tangerang. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi dari Pak Septian sebagai calon guru gerak yang akan mengupas tentang penerapan budaya positif di sekolah. Harapan saya di sini sebagai wakil kurikulum, artinya bahwa apa yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Sekda mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ya, mungkin itu saja lah. Jadi semoga kegiatan yang sifatnya positif seperti ini yang saling mendukung, saling belajar dalam komunitas belajar ini, jadi semoga semakin ditumbuhkan, semakin digerakkan, apalagi sekarang di SMK Negeri 8 Tangerang ada guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi api, menjadi api yang menggerakkan atau menjadi tenaga yang menggerakkan segala hal di sekolah kita, terutama mungkin yang akan dipaparkan ini budaya positif. Jadi saya sebagai mewakili sekolah waktu maksudnya ya sangat berharap, punya harapan yang sangat besar terhadap bapak-bapak ini untuk benar-benar menggerakkan sekolah ini menuju yang lebih baik. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih sambutannya dari Bapak Sekda sebagai wakil kurikulum. Untuk mempercepat waktu, saya persilakan kepada Pak Septian dengan narasumber untuk memaparkan apa yang akan kita bagi. Ya, dan kita tentunya berbagi baik tentang penerapan budaya positif di sekolah di SMK Negeri 8 Tangerang. Pada Pak Septian, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Septian. Ada yang mau saya tanyakan. Apa yang disampaikan oleh Pak Septian mengenai disiplin positif ya, itu luar biasa, sangat bagus sekali gitu ya. Tapi jujur saja, ketika kita terjun ke lapangan dengan siswa-siswa yang beraneka ragam atau keluarga yang beraneka ragam, tentu apa yang ada di lapangan sangat berbeda sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Septi. Karena ketika kita menghadapi siswa-siswi yang berlatar belakang permasalahan, salah satunya adalah ketika kita ingin melakukan yang namanya disiplin positif, terkadang terbentur dengan budaya. Ya, yang pertama adalah bagaimana. Yang pertama sekali adalah kalimat anak-anak atau ucapan anak-anak yang luar biasa, jauh dari belakang pendidikan. Jadi bahasa yang mereka gunakan itu tidak seperti bahasa itu, bahasa yang kasar. Akhirnya ketika kita membuat kesepakatan, terutama saya pelajar pendidikan Pancasila, yang pertama saya soroti adalah mengenai saling menghormati pada pertemuan pertama. Salah satunya adalah tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh menggunakan bahasa binatang. Pada saat pelajaran pendidikan Pancasila, kalaupun ada yang peserta yang mengucapkan itu
hukumannya adalah minggu depan mereka menjadi tutor pendidikan Pancasila. Jadi mereka menjadi pengajar di depan. Jadi begitu hukumannya. Saya berusaha untuk mencari hukuman di mana hukuman itu bukan hukuman berupa fisik lagi. Tapi hukuman bagaimana mereka mengingat terus bahwa jangan sampai diulangi lagi. Itu di pelajaran pendidikan Pancasila. Tapi ketika nanti di luar pelajaran pendidikan Pancasila, di luar materi mereka ngomong seperti lagi gitu. Bukan di luar pelajaran ilmu gitu. Kita kan lagi di luar gitu. Di luar kelas, di luar kelas. Betul, di luar kelas seperti itu. Ngomong lagi. Betul, akhirnya hukuman itu jadi bukan rumah saya lagi ya. Jadi apa sih nama belajar itu tidak bisa masuk lagi. Nah, ini gimana nih Pak solusinya? Apakah kesepakatan itu harus pada pelajaran pendidikan Pancasila atau kita bikin kesepakatan di sekolah atau bagaimana ya? Kau tuh mau kenapa? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sama tadi, anak di luar kelas ibu itu jadi tidak terpengaruh lagi oleh kesepakatan kelas atau kalau saya jawab ya anak ya benar kesepakatannya dalam kelas, di luar kelas tidak ada kesepakatan itu ya. Dan di materi itu sebetulnya kesepakatan itu sudah tingkatkan menjadi keyakinan. Karena tadi kesepakatan itu ya rasakan terkait aturan, mas pakai bahasa yang tidak positif, bahasa positif timbul. Emang awalnya dan tadi ketika itu mencari hukumannya itu sudah menerapkan disiplin positif dengan konsekuensi namanya, belum ke restitusi. Ya kan ada hukuman kemarin, ada hukuman konsekuensi dan restitusi. Itu sudah beralih dari hukuman ke konsekuensi. Itu udah yang bagus sudah dikembangkan. Nanti dengan sekiranya ini kita ubah ke restitusi lagi. Ya. Dan yang kalau kata saya solusinya salah satunya semua guru ini membuat sama keyakinan kelas. Nah, nanti ketika semua guru sudah kita duduk bersama kita buat cara keyakinan sekolah seperti itu. Tapi yang pertama kita harus lakukan di kelas dulu. Seperti itu. Jadi setiap guru akan punya keyakinan kelas ini keyakinan apa? Keyakinan kelas ini berapa? Di sekolah yang dilakukan dengan untuk semuanya. Saya harus seperti itu. Memang ketika anak bikin ke kesepakatan kelas ya, itu sebenarnya mereka masih ada bahasa yang sebutkan ya. Tadi betul-betul punya keyakinan. Tapi apa sebenarnya mirip dengan yang saya. Mungkin saya bisa kasih contoh sih, saya kebetulan sudah menerapkan keyakinan kelas. Ini rasanya sebetulnya mirip sama, cuman sedikit berubah. Ya, kalau saya tadi kan ada 6 ya, cuman kan yang sebetulnya dibuat juga cukup 4 karena itu sudah tinggal pelaksanaannya. Nah, ini saya sih bilang menjadi 4 5. Yang pertama kita meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Ini setelah kesepakatan kelas itu kelas itu berbuat lanjut di sini. Kalau saya sih pakai metode apa tugas dulu dan apa bukan tugas dulu, serta apa tugas dulu dan apa bukan tugas dulu. Saya pakai metode itu karena ada metode sih untuk membuatnya ya. Jadi ya anak itu diskusi. Terus ada beberapa keyakinan kelas itu ditulis. Kita mengingat keyakinan kelas yang sesuai untuk menjadi kalimat positif itu kita mensepakati tadi. Setiap itu punya peran apa? Seperti itu. Ya, di sini kalau saya ini kita paham di kelompok saya berkelompok yang seperti tadi ya. Apa tugas guru, apa bukan tugas guru, apa tugas murid, atau bukan tugas murid, saya pakai berkelompok di kelas. Terus mereka setelah selesai mereka sudah mempresentasikan dan hasil jawabannya tempel di yang bisa dipapan tuh, hasil jawaban per kelompoknya. Kemudian saya bimbing mereka membuat keyakinan kelas. Ini dari kelompok, ini salah satu beberapa contohnya ya. Murid tugasnya ini masih sama, masih ada keluar kata positif negatif agaknya. Murid tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh. Terus ada apa tuh? Mendengarkan penjelasan guru,
mematuhi kesepakatan kelas, menghormati guru dan kakak kelas, menjaga fasilitas sekolah dan sekolah tepat waktu. Di sini belajar menjaga nama sekolah, patuh dan pada guru, taat pada peraturan sekolah, menjaga kebersihan. Saya diskusikan ke anak, dia harus tahu tugas apa yang mereka sepakati menurut mereka. Nah ini selanjutnya ada tugas murid, tugasnya bukan. Jadi disebutnya lah, itu ya. Di sini ada yang tidur saat belajar, bercanda, bermain game, ada yang tidak menyontek, makan saat belajar, mengganggu teman. Jadi kita bahas ini. Ya dari sini kita saya bimbing dan tadi kita munculkan keyakinan kelas. Dan kata-kata itu muncul ini keyakinan kelas pertama, mereka tujuannya itu belajar pertamanya. Jadi keyakinannya keyakinan kelas itu belum belajar. Dan jadi seperti apa tadi kata-kata ada tuh. Ya kami yakini bahwa sangat penting untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dengan dasar guru, dengan tepat waktu. Ini disepakati nanti. Jadi ini berdasarkan diskusi kampung berkelompok. Gitu. Terus yang kedua kebersihan. Kami yakin sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas, harus membersihkan kelas. Ya dari yang nanti kita kelas saya cuma muncul 4 ada kata disiplin, menaati peraturan yang berlaku di kelas dan di sekolah. Terus ada hormat, nih, dan menghormati guru, menghormati kakak kelas dan juga sini masuk satu kebenaran. Itu. Nah ini untuk murid. Karena saya tadi pakai metode tugas guru juga apa? Hanya murid komentarin guru jadi biar adil. Di sekolah ini dikasih ada murid ada guru pun harus ngapain itu. Nah kita tuh diskusi. Tugas guru adalah mengajarkan siswa-siswi, membimbing murid, mengawasi murid, berdiskusi artinya tentang begitu ya. Nah terus ada juga guru tugasnya bukan menurut mereka. Guru tugasnya bukan bermain fisik tuh, pokoknya banyak ya ada itu asusila pada perempuan, tidur saat mengajar, makan saat ngajar, membersihkan kelas, bermain HP, memberi sanksi berlebihan. Sini ada kata juga kata membuli apa? Kata yang mudah dengan kata tidak baik itu ada keluar dari mereka. Akhirnya saya juga buat berarti kesepakatan gurunya seperti ini ya. Guru punya tugas mengajar, membimbing awas murid, nilai hasil belajar murid, memberi contoh yang baik kepada murid. Jadi kata saya, kalau nanti bapak tidak melakukan tugas silakan diingatkan. Terus tugas guru bukan menghukum murid secara fisik atau verbal. Karena tidak main fisik, tidak ada yang murid. Dari itu kan verbal, fisik muncul. Tidak bermain HP saat ngajar. Jadi sama dengan kesepakatan. Bukan cuma ngomong, kita juga bersepakat dengan kita kita harus ngapain. Terus tidak ngobrol di ruang guru saat belajar. Jadi berarti tidak dengan kelas. Terus mengajar dengan metode yang tidak membosankan, maksudnya jadi metode membosankan dengan bosan di kelas. Jadi kita harus pakai metode yang tidak membosankan. Ini tadi katanya ada kurang. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau metode yang membosankan kan kayaknya kami masih jadi metode yang menyenangkan. Banyaknya tapi saya lupa ya, harus menyenangkan jadi masih yang kata-kata murid. Begitu ya. Memang masalah ini agak susah juga karena hal baru murid juga masih bingung. Begitu ya, harus gimana. Tapi ya kita harus berjalan. Ya untuk nanti jangan karena terlepas itu sudah melakukan kelas itu nanti kelas yang lain akan sama. Nanti benar-benar kita sekolah. Tapi udah kita banyak. Pak, nanti saya kalau melanggar diapain Pak? Ya sama tidak, Bapak tidak akan menghukum, Bapak akan melakukan konsekuensi dan restitusi. Hukuman akan berlaku kalau kamu tidak bisa direstitusi atau dikasih konsekuensi baru ada hukuman. Tapi sebisa mungkin cuma itu restitusi dan konsekuensi. Karena dengan pasti restitusi itu bikin kamu sadar akan kesalahan kamu dan kamu bisa mandiri menemukan penyelesaian masalah dari masalah kamu. Jadi belajar dari kesalahan kamu. Kalau masukkan ya bahasa tadi. Kalau kamu telah masuk 10 menit, kamu tidak bisa atau jam pulang tambah 10 menit. Jadi ada konsekuensinya. Jadi kalau tidak disiplin kan gitu. Ada disiplin, kamu tidak membantu nilai itu, berarti kamu kena konsekuensi. Sebelum masuk, bapak coba restitusi dulu. Kalau tidak sadar ya, konsekuensi tidak bisa. Tapi
hukum di sana tetap tidak. Jadi ini juga harapan sama ini. Mudah-mudahan sih harapannya guru-guru dapat melakukan disiplin dan membuat keyakinan kelas itu dulu. Ya, kalau dulu baru masih kesepakatan tindakin menjadi keyakinan. Ya, tadi salah satu yang jangan ada kata-kata positifnya, jangan ada kata-kata negatifnya dibilang. Itu dulu. Jadi kalau kita di kelas muda, ya mungkin nanti bisa untuk peraturan sekolah. Peraturan sekolah kita bikin ke keyakinan sekolah. Jadi ketika di luar kelas di luar anak, oh iya. Dan saya juga nanti bilang anak ini kesepakatan nanti ada waktu nggak pertanyaan ke ruang kelas yang kamu ada pelajaran bapaknya. Karena kita masih moving kan. Kalau nggak mah enak masuk pelajaran sebenarnya sudah masuk. Banyak kayak kita kelas saya angkat. Jadi ingat terus. Kalau ada kemana pasien kenapa mengulas atau mereka kayak gitu maksudnya. Jadi kita harus selalu ingetin. Setelah kita buat jangan buat kita sih. Jadi kan anak lupa. Empel tuh nanti dijadikan kayak banner di setiap kelas. Kalau ada tempat sudah harus setiap bentuk sekolah. Mungkin pada saya tambahkan. Oke, terima kasih untuk atas informasi dan oke, cukup teman-teman untuk tempat saya bertanya. Cukup ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf saya tidak bisa menyediakan apa-apa yang berharga dan mampu menyediakan ini. Dan masih ke depannya itu kita masih banyak lagi pembelajaran yang harus kita lakukan bersama. Jadi ada praktek pembelajaran berdiferensiasi, ada praktek melakukan asesmen, seperti itu ya untuk ya apa? Pembelajaran kami di program guru penggerak ini harus diaplikasikan di sekolah. Dan mulai kemarin kita diskusi visi misi dan sekarang adalah buat bagaimana melahirkan budaya positif di sekolah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan Pak Oto sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya, atas segala kekurangan dan kehilapan. Kalau ada saya yang ngomong salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.